Bab 037. Wajah Aprilia pun makin memerah. Ia menundukkan wajahnya dan Boril mengangkatnya dengan ujung telunjuknya. Lalu perlahan mendekatkan wajahnya. Melumat halus bibir pink lembut itu sebelum tangannya membuka satu persatu kancing dress yang dipakai istrinya. Suka harumnya. Aprilia menganggukkan kepalanya sambil menggigit bibir saat Boril menuangkan sabun aromaterapi ke tengkuknya dan kini Boril yang duduk memangkunya dari belakang di atas jacuzzi ini, tengah memijat lembut sekitaran bahu dan lehernya. Berendam berdua dengan posisi seperti ini dengan air hangat, bunga-bunga, sabun aromaterapi dengan lilin-lilin di sekitarnya membuat Aprilia merasakan hal paling romantis dalam hidupnya. Merasakan bak putri bangsawan dengan pelalianan bak di istana, tak ada apa-apanya dibandingkan pelalianan dari Boril. Tak disangka suaminya pandai memijat begini. Bahu mas. Boril terkekeh kena tegur istrinya ketika tangannya offside, maaf. Licin soalnya. Aprilia ikut tersenyum dibuatnya. Ia pegal sekali. Lalu menyenderkan punggungnya pada dada bidang suaminya. Sehingga Boril lebih leluasa menginvasi leher jenjang istri kecilnya. Dan tangannya terulur ke depan mengusap lembut perut buncit Aprilia. Membuat sang istri terpejam menikmati. Besok kita naik private ya. Aprilia membuka matanya. Merasa tertarik dengan ucapan suaminya. Kemana? Lari. Boril menggigit kecil kuping Aprilia hingga wanita itu terasa geli dan menggeliat keduanya tertawa lagi. Boril mengusap kembali perut Aprilia yang licin oleh sabun. Kita belum pernah periksa kandungan bersama. Belum pernah belikan baju untuknya. Maafkan mas. Tolong maafkan mas. Aprilia menggelengkan kepalanya. Ia lalu berbalik. Kalau tadi ia duduk di atas pangkuan suaminya, maka kini ia melebarkan kaki menghadap suaminya lalu melingkarkan tangannya di leher Boril. Wow, my little wife so hot and naughty now. Belajar di mana? Candanya. Namun tak ayal, netranya pun berkaca-kaca. Aprilia menyentuh bibir suaminya dengan ujung jari. Jangan minta maaf lagi. Penghinaan dan kesulitan yang mas terima selama ini sudah lebih dari cukup. Kadang aku merasa terlalu tinggi sehingga tidak pantas diperjuangkan seperti ini. Aprilia meringis ketika suaminya mengelus punggung polosnya dari atas ke bawah dengan sensual seolah menyiksanya. Bukankah seseorang harus menyelam ke laut dalam demi mendapatkan permata yang indah, begitu juga perumpamaannya seperti mas sekarang demi mendapatkan bidadari terindah dan tercantik di seluruh dunia sepertimu, maka siksaan apapun akan mas sanggup hadapi. Dan tentunya perjuangan ini akan berbuah manis. Mas yakin itu. Boril menyapukan jempolnya pada pipi halus istrinya dan melarangnya untuk menangis lagi. Lalu membawanya dalam pelukannya. Mulai hari ini jangan menangis lagi. Andaikan ada air mata biarlah air mata kebahagiaan. Aprilia mengangguk menyerahkan sepenuhnya dirinya pada pria yang ia pilih sebagai penjaga hatinya. Pada pria yang ia pilih sebagai belahan jiwanya. Alexa Sarjono adalah sulung dari 9 bersaudara. Ia berasal dari keluarga sederhana di salah satu desa di Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Awalnya ketika masuk dalam perusahaan ROHICHAN Corporation, Alex hanya bekerja sebagai asisten manajer lapangan saja. Namun baru 6 bulan bekerja ia sudah dapat promosi menjadi salah satu dari anggota tim yang ikut ke Jerman dalam perjalanan bisnis. Abayu Rohichan. Dari situlah terlihat bakat bisnis Alex yang ternyata bisa dengan cepat menangkap dan menguasai pekerjaan. Akhirnya ia pun kembali naik jabatan, kali ini menjadi asisten sekaligus sekretaris. Masa mudanya lebih banyak ia habiskan di luar negeri. Namun sesekali ia akan pulang ke Bumi Ayu. Dan dari situlah kisah cintanya dengan tetangganya bersemi. Walau kemudian Farida telah hamil oleh Mardian dan dengan terpaksa sembara pergi mengembara lagi ke Jakarta.
Seharusnya pekerjaan yang sibuk apalagi jadwal yang padat karena bisnis online shop yang dikelola mereka sukses besar bisa membuat Alex melupakan kesedihannya. Karena dikhianati Jamilah. Tapi sayang seribu sayang pengalihan kepemimpinan dari Abayu Rohichan ke anaknya Boril membuat suasana hati Alex menjadi tambah buruk. Bos sejuta drama dengan kebingungan melangkah yang hakiki. Bagaikan Romeo yang kehilangan Juliet, setiap hari Boril nelangsa tak berkesudahan. Mengaku sangat rindu pada istrinya yang tertawan di sangkar emas namun untuk bertemu saja masih harus dibantu Aslan Brawijaya dan istrinya. Mantan Casanova mental tempe. Begitulah Alex jika sudah kesal dengan kelakuan Boril yang kini sedang honeymoon dengan istrinya dengan bantuan orang lain. Sedangkan Alex yang sudah diberitahu oleh Cindy sebelumnya kalau Boril tidak akan pulang, mendapatkan perintah untuk menjemput Stella di kafe tempat temannya ulang tahun karena tadi Stella dijemput teman dan Cindy khawatir sang cucu pertamanya itu kenapa-napa, langsung menyuruh Alex ke sana. Babnya lagi honeymoon anaknya dugem. Yang bingung. La Inyong. Meski kebanyakan tinggal di luar negeri namun percayalah kalau Alex tak pernah tertarik masuk ke dunia malam. Ia tak pernah masuk ke dalam klub malam dan tak pernah minum alkohol juga merokok. Pokoknya dia adalah contoh anak soleh dalam dunia nyata. Ketika Jamilah hamil pun para warga desa langsung menghakimi Jamilah dan bertanya siapa ayah dari bayi yang dikandungnya. Meski Alex adalah tunangannya namun tak satupun orang menyangka jika Alex lah yang menghamilinya. Dia sesoleh itu. Kini demi baktinya pada keluarga Rohichan, untuk pertama kalinya Alex melangkahkan kaki di sebuah kafe. Atau yang lebih tepatnya lagi berkedok kafe. Dari luarnya saja seperti itu namun dalamnya adalah klub malam. Ulangi, klub malam. Katakanlah Alex norak. Karena baru masuk saja, dia sudah terbatuk dan matanya terganggu oleh kabut asap rokok saking banyaknya orang di sini. Belum lagi suara musik yang memekakkan telinga. Membuat Alex harus berjalan pelan mencari-cari di mana kiranya sang nona. Kemana golek inon Stella? Karena bingung kemana mencari dan mau bertanya pun tak kenal siapa-siapa, akhirnya Alex mencari tempat duduk. Dan di depannya sudah banyak minum-minuman. Seorang bartender dengan ramah menawarinya minuman. Namun Alex tak tertarik memesan satu pun dari merek itu. Karena kata Pak Haji Roma Irama, minuman keras itu haram. Ia duduk dengan mata terus mencari anak bosnya. Sebelah kanan kirinya orang yang duduk memesan minuman yang beralkohol. Sedangkan Alex belum niat untuk memesan. Ia sedang fokus mencari keberadaan sang nona dahulu. Suara riuh pelanggan terdengar menyebut nama yang dicarinya. Kstella Stella Stella. Alex pun mengedarkan pandangannya dan mencari sumber keriuhan dan hampir saja mata Alex melompat keluar melihat apa yang ada di depannya. Stella naik ke atas panggung dengan temannya yang bersorak di bawahnya nampak wajah Stella terlihat dingin tak berekspresi namun matanya sayu dan berdirinya agak limbung. Meski di bawah panggung teman-temannya riuh menyebut namanya. Tapi bukan itu yang membuat Alex tercengang melainkan pakaian yang dipakai Stella. Ia memakai kemeja pas badan dengan bagian ujung yang diikat sampai bawah dada sehingga menampilkan perutnya yang rata dan indah. Serta hanya memakai rok mini sebatas paha. Jan, itu non Stella gak takut masuk angin apa ya? Jadi nelak. Mau minum banyune haram kabeh. Terpaksa demi kesehatan jantung dan darahnya, Alex lalu memalingkan wajahnya. Untung obatnya nampaknya berhasil karena Alex tak kenapa-napa. Nih Pak Boril tahu apa enggak ya? Tanpa Alex tahu ada Dion yang duduk di kursi paling ujung klub ini dengan mata yang saling memandang dengan Stella. Cukup lama Alex memalingkan wajahnya. Namun ia kembali mendengar sesuatu yang janggal. Buka asteris buka, buka. Alex pun melarikan lagi pandangannya pada Stella dan ia hampir saja terkena serangan jantung saat melihat Stella tengah membuka ikatan kemejanya dan kini mulai membuka kancinnya satu persatu.
Ini tak boleh. Alex langsung bangkit dari duduknya lalu berlari dan ketika sudah sampai di atas panggung, ia segera saja naik. Menarik tangan Stella yang hampir membuka kemejanya. Stella terkejut, begitu juga dengan para pengunjung di sana yang terdiam saat Alex datang. Mas Alex. Tanpa bicara Alex lalu membuka sweaternya dan ia pakaikan pada Stella dengan cara memasukkan dari atas lehernya. Terdengar suara berdecak kagum saat Alex membuka sweaternya. Pasalnya pria tampan itu hanya memakai kaos pendek dan ketat sehingga otot-otot kekarnya nampak tercetak jelas. Stella diam-diam menarik sudut bibirnya sambil menatap dalam wajah Alex yang terlihat menahan marah tersebut. Dion mengepalkan tangannya di atas meja. Setelah selesai memakaikan sweater hingga membetulkan rambut Stella, Alex lalu menarik tangan Stella. Perlakuan manis Alex ini membuat para pengunjung yang tak lain adalah sahabat-sahabat Stella ini meleleh. Mereka bertanya-tanya siapa gerangan pria yang membawa Stella pergi ini. Saat baru turun dan sudah menapakkan kaki di lantai, pemilik klub malam ini menghadang Alex. Stella mengenal orang ini namun ia diam. Mau lo bawa kemana? Dia kalah taruhan dan wajib buka baju sesuai dengan kesepakatan yang dia setujui sendiri. Alex mengerutkan keningnya nampak terkejut dengan fakta ini. Taruhan apa? Tanya Alex. Dia taruhan mampu minum 5 sloki wine. Nyatanya cuma 3. Dan ia harus lakuin tantangannya. Lagi-lagi Alex terkejut. Karena tak sabaran, si pemilik bernama Teddy itu lalu akan menarik Stella namun. Tangannya ditahan Alex. Saya bayar. Berapa kerugiannya? Alex menghempaskan tangan Teddy lalu mengambil dompet dari sakunya, sedangkan Stella masih betah. Diam. Dia pusing. Wajahnya memerah. Ja terlalu banyak minum rupanya. Teddy tertawa. Woi, guys. Ada cowok mau bayarin Stella nih. Our Princess. Teddy tertawa namun kali ini juga diikuti oleh beberapa pengunjung yang lain yang rupanya penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Alex sehingga mereka mengikuti Alex dan Stella yang kini tengah dihadang oleh Teddy. Gue gak butuh duit. Tapi, kalau lo mau bawa pergi Our Princess otomatis lo harus bayar kerugian kita. Yang malam ini gagal, lihat dia buka baju dong. Teddy dan teman-temannya tertawa membuat Alex terbakar emosi. Dia lalu menonjok wajah Teddy hingga pria itu terkapar di tanah. Stella terkejut dia akan membantu Teddy berdiri namun Alex menghalanginya, begitupun juga orang-orang yang mendekat. Alex menatap mereka dengan tajam satu persatu sehingga terdiam di tempat. Kalian tahu kalau Stella atau Princess kalian ini siapa? Mendengar gertakan dari Alex tersebut para pengunjung itu lalu terdiam. Alex lalu membuka jam Rolex yang melingkar di tangannya kemudian melemparkannya ke dada Teddy yang sedang bangkit berdiri. Ini buat bayar wine-nya. Stella dan beberapa orang yang ada di sana jelas terkejut. Jam itu bukanlah jam murah. Berharga di atas 1 miliar. Dan dengan mudahnya Alex melempar sebagai tebusan taruhan Stella. Kemudian dengan wajah marah dan sulit diartikan Alex menarik tangan Stella keluar dari klub malam tersebut meninggalkan Teddy dan teman-temannya yang terbengong heran menanyakan kiranya siapakah Alex sebenarnya. Apakah mungkin Stella telah melupakan Dion seutuhnya dan telah memiliki pria lain di hatinya. Sedangkan Dion yang sedari tadi hanya duduk memperhatikan dari jauh, lalu mengikuti keduanya sampai ke tempat parkir. Alex tak bicara apa-apa. Ia hanya diam dan diamnya itu membuat Stella takut. Hingga hanya berjalan di belakang pria itu tanpa punya keberanian memulai pembicaraan. Sampai ke dekat mobilnya, ujung mata Stella menangkap Dion mengikuti mereka. Alex membukakan pintu untuk Stella. Mari pulang. Stella diam sejenak. Ia lalu mendekati Alex dan berbisik. Makasih ya. Belum sempat Alex menjawab, Stella menarik wajah pria tampan tersebut dan merapatkan tubuh mereka kemudian menyatukan bibirnya dengan Alex.
Stella tahu kalau dia salah. Namun sungguh ia ingin melupakan Dion. Tadi saat di klam ia sengaja mengambil taruhan dan sengaja kalah dengan resiko harus membuka bajunya di depan banyak orang dengan tujuan Dion yang akan membawanya turun dan melarangnya melakukannya. Namun ternyata Dion hanya diam. Tak bertindak apapun, malah orang yang tak pernah ia duga akan datang, kini menyelamatkannya. Lalu setelah membiarkannya malu di dalam klub tadi, kini Dion malah membuntutinya. Stella pun terpaksa menggunakan Alex sebagai tameng agar Dion menyangka bahwa pria ini adalah kekasih Stella. Dan pergi setelah melihat Stella berciuman. Meskipun dengan resiko pria baik-baik ini nantinya akan menamparnya karena telah melakukan pelecehan saat menciumnya terlebih dahulu seperti ini. Tapi, Stella kini terkejut dibuatnya. Alex menarik pinggangnya, dan membalas ciumannya lebih dalam. Hell, this brabus man is a good kisser. Stella hampir terjatuh ke tanah saat Alex melepaskan ciumannya. Beruntung ia masih berpegang pada bahu kekar Alex. Nafasnya hampir habis. Alex tak memberi jeda sedikit pun tadi. Akibatnya Stella kehabisan nafas kini. Sedangkan Alex terlihat baik-baik saja. Sudah pergi, apa? Otak Stella belum sepenuhnya memproses apa yang dikatakan oleh asisten ayahnya tersebut, dia malah fokus pada bibir dan lidah Alex yang tadi menginvasi mulutnya. Cowok yang ngintip tadi, sudah pergi naik motornya. Cowok yang tadi buntutin kita. Yang Mbak Stella sengaja cium saya supaya dia cemburu, wah etiet. Stella tersentak. Alex tahu kalau dia dibuntuti orang. Dan sengaja dibuat cemburu dengan menciumnya. Stella merasa sungguh tak enak hati. Ila tak bermaksud untuk melecehkan Alex dan memasukkannya dalam permainannya. Kini Stella menggaruk kepalanya yang tak gatal. Lah bingung harus menjawab apa. Karena Alex terlihat tak seperti biasanya. Ia terlihat dingin tak seperti biasanya. Alex lalu berbalik ke arah mobil dan membukakan pintunya. Meminta agar Stella masuk. Dan Stella pun menurut. Ia langsung naik ke kursi bagian penumpang di belakang. Dan keduanya pulang tanpa banyak bicara. Stella mendadak membisu tak banyak bicara. Dia tahu dia keterlaluan. Bagaimanapun Alex adalah asisten ayahnya. Dan ayahnya selalu bilang harus hormat pada siapapun. Termasuk pada asistennya. Sedangkan yang dilakukannya tadi adalah sebuah kesalahan. Stella lalu menggigiti kukunya. Bagaimana kalau Alex mengadu pada kakek dan neneknya sampai rumah nanti? Bagaimana kalau mereka marah? Dan lebih parahnya lagi, bagaimana kalau diadukan pada ayahnya? Dia bisa kena masalah besar. Tapi untuk menanyakannya secara langsung pada Alex, ia tak berani. Lihat saja itu. Biasanya pria itu akan mimisan setiap kali bertemu dengannya dan dekat-dekat dirinya. Tapi malam ini bukan hanya dekat, bahkan bibir mereka sudah menempel. Tapi pria itu terlihat baik-baik saja. Saking lamanya bersilat lidah tadi, Alex pasti merasakan alkohol dari bibirnya seperti Stella yang masih merasakan aroma kopi dari Alex. Oh, pipi Stella mendadak memerah mengingatnya. 1. Bulan madu di awan biru, tak ada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua nyanyikan lagu cinta. Walau 1000 duka kita takkan berpisah. Itu adalah sebaris lirik dari lagu yang populer di akhir tahun 90-an. Di saat Aprilia belum lahir, Boril sudah hafal lagunya karena sangat populer di kalangan mahasiswa kampusnya kala itu. Kalau dicermati lagi lirik lagunya yang sangat puitis dan mengiris, khas musik slow rock negeri Upin Ipin itu, ternyata bulan madu tidak harus di awan biru juga di atas pelangi seperti kata Amy Search. Di atas lautan biru nan luas, di atas kapal pesiar mewah pun sama nikmatnya. Apalagi bersama dengan pujaan hati bernama Aprilia Ayu yang kini bagai perangko yang tak ingin jauh-jauh dengannya. Setelah malam tadi menginap di resort milik Aslan, kini keduanya naik kapal pesiar.
Brawijaya YACHT-19, yaitu kapal pesiar mewah terbesar se-Asia. Dengan fasilitas 19 lantai. 3.000 kamar dari yang mulai regular sampai yang paling mewah. Ada yang memiliki balkon sampai ruang pribadi seperti apartemen. Di lantai paling atas, Boril dan Aprilia mengiam. Sehingga bisa dengan mudah melihat dari atas ke lantai paling bawah. Terdapat 25 keseluruhan kolam renang dan juga restoran di dalam kapal pesiar ini. Juga beberapa sarapan olahraga seperti bowling, biliar, golf dan juga basket. Dari tempat mereka berdiri, adalah tempat yang cocok untuk melihat matahari tenggelam. Tak tercampur dengan pengunjung yang lain. Satu lantai paling atas dengan kabin mirip apartemen ini menjadi milik Boril dan Aprilia. Aprilia duduk di atas lantai dan menikmati sapuan angin laut pada wajahnya. Hingga ia rasakan pelukan hangat dari sang suami yang ikut duduk.